Perkenalkan, nama saya Armelinda Misra Dogubani. Saya mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana Malang, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas yang diberikan kepada saya oleh dosen dari mata kuliah Penata Bisnis. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana cara saudara mengelola akuntansi atau keuangan di bidang produksi agar kualitas dan produk tetap terjaga pada saat produk tersebut disajikan kepada customer? Yang pertama, buat evaluasi tahunan. Membuat evaluasi keuangan adalah suatu tujuan akhir dari dokumentasi arus dalam suatu periode. Ada dua alasan mengapa evaluasi keuangan harus dilakukan. Yang pertama, evaluasi keuangan akan menampilkan sebuah pencapaian perusahaan selama satu periode. Yang kedua, evaluasi tersebut dapat memberikan informasi apakah langkah yang diambil sudah benar atau belum. Yang kedua, buat rencana penghasilan. Untuk memulai sebuah pekerjaan, diperlukan sebuah rencana yang baik. Namun apabila perencanaan tidak dijalankan sepenuhnya, maka hasil yang didapatkan tentu tidak maksimal. Bukan tidak mungkin, justru akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, pisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Satu hal yang sering membuat para pebisnis gagal dalam bisnisnya adalah dengan menganggap uang yang didapatkan dari usaha sebagai uang pribadinya. Kebiasaan inilah yang kadang membuat akhirnya bisnis tersebut gagal. Contohnya, biaya yang seharusnya untuk produksi digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi. Yang keempat, sisihkan pendapatan perusahaan untuk pengembangan usaha. Salah satu tugas penting manajemen keuangan adalah menjaga bisnisnya untuk terus tumbuh dan berkembang. Semakin berkembang bisnis yang dijalankan, semakin besar pula keuntungannya ataupun pendapatan yang diterima. Yang kelima, siapkan dana darurat. Setiap usaha yang dijalankan tentu tidak akan berjalan lancar seperti yang semua sudah direncanakan. Salah satu cara untuk mengantisipasi adalah dengan memiliki dana darurat. Dana tersebut nanti yang digunakan untuk keperluan yang sifatnya urgen. Apalagi apabila kamu menghadapi masalah hingga membuat kerugian yang besar dalam sebuah perusahaan. Kamu dapat menggunakan dana darurat itu untuk kembali membuat perusahaan kamu tetap stabil dan kamu tetap menjalankan bisnis tersebut. Soal nomor 2. Apa saja poin kebutuhan Anda selaku perusahaan yang memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat? Yang pertama, kenali target pasar. Sebelum menjual produk secara profesional, Anda harus menjadi konsumen terlebih dahulu dengan menjadi pemakai produk yang Anda jual. Maka Anda dapat mengetahui siapa target pasar Anda dan apa yang mereka inginkan dari produk yang Anda jual tersebut. Yang pertama, promosi efektif. Melakukan promosi efektif kepada calon konsumen merupakan strategi yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Saat ini sangatlah mudah melakukan promosi, bahkan dapat dilakukan secara gratis. Anda dapat menggunakan sosial media atau media online untuk memperkenalkan produk. Soal yang ketiga. Apakah ada kaitan antara penambahan keuangan untuk good and quality produk dengan harga jual? Sebutkan contoh produk beserta apa saja yang dibutuhkan untuk membuat good and quality produk. Sangat berkaitan. Apabila produk yang kita jual berkualitas bagus, maka harga pun juga mahal sesuai dengan kualitas barang tersebut. Contohnya kerajinan bunga dan kulit jagung. Dari kulit jagung, limbah kulit jagung yang sering kamu temui di pasar juga bisa diubah menjadi barang yang cantik. Yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya adalah sebagai berikut: kulit jagung, gunting, pisau atau bakar, pewarna atau cat, tangkai pada bunga tersebut berupa